Selamat sore, Bapak dan Ibu sekalian. Perkenalkan kami dari PT Tempat Sejahtera. Hari ini kami akan mempresentasikan Tempatin, yaitu sebuah platform rekomendasi tempat produktif untuk belajar, bekerja, dan berdiskusi. Saya Denny sebagai CTO, lalu ada teman saya Raul sebagai CEO, dan Julius sebagai CPO. Mari kita masuk ke profil perusahaan. Jadi PT Tempat Sejahtera adalah startup teknologi tahap awal yang berfokus untuk membangun solusi digital berbasis kebutuhan masyarakat modern. Visi kami sangat sederhana, yaitu menjadi perusahaan teknologi lokal yang menghadirkan solusi digital yang relevan dan bermanfaat dalam membantu masyarakat menemukan tempat yang sesuai kebutuhan mereka. Untuk mewujudkan visi ini, kami berfokus pada 4 hal. Misi kami yang pertama yaitu membangun produk yang mudah untuk digunakan. Yang kedua adalah membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi tempat secara cepat dan praktis. Lalu kami juga berkeinginan untuk mendukung pelaku UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas lagi, serta membangun kerjasama profesional dengan seluruh ekosistem. Perusahaan kami berlandasan 5 nilai, yaitu inovatif, adaptif, solutif, kolaboratif, dan profesional. Nilai-nilai yang tercermin dalam setiap keputusan produk dan bisnis yang kami ambil. Baik, selanjutnya adalah latar belakang masalah, yaitu jadi gaya belajar dan bekerja masyarakat. Kita itu berubah secara drastis, di mana mahasiswa mengerjakan tugas dari kafe, ada juga freelancer yang bekerja dari coffee shop, ataupun komunitas hub yang melakukan rapat di luar gedung, di mana kebutuhan ruang produktif di luar rumah itu semakin tinggi. Tapi platform yang ada itu belum menjawab kebutuhan ini secara spesifik. Maka ada 4 masalah utama yang kami identifikasi di sini. Pertama, yaitu informasi fasilitas yang kurang rapi, di mana pengguna harus datang langsung untuk ke banyak tempat, hanya untuk tahu ada WiFi atau tidak. Yang kedua, ulasan di platform umum seperti Google Maps itu terlalu umum dan lebih condong fokusnya ke makanan, bukan untuk kenyamanan pelajar. Lalu yang ketiga, UMKM Cafe, terutama yang lokal, itu sulit untuk menjangkau mahasiswa karena mereka tidak memiliki kanal promosi yang tepat sasaran. Dan yang keempat, ada tempat yang cepat berubah, di mana bisa jam buka yang cepat berubah, harga yang berubah, ataupun fasilitas yang sering sudah tidak akurat. Disinilah celah yang kami jadikan peluang. Lalu tujuan sistem kami, di mana Tempatin itu hadir untuk menjawab semua masalah tadi. Secara keseluruhan, tujuan sistem kami adalah membangun platform digital berbasis web yang memudahkan pengguna menemukan tempat produktif sekaligus membantu UMKM lokal untuk menjangkau pasar yang lebih tepat. Bagi pengguna, kami menyediakan filter tempat yang cukup relevan, yaitu berdasarkan WiFi, stop kontak, AC, range harga, ataupun jarak, yang ditambahkan detail tempat yang pastinya sudah lengkap. Sistem ulasan berbasis produktivitas, fitur simpan favorit, dan pelaporan perubahan data. Bagi mitra UMKM, kami memberikan akses manajemen profil tepat secara mandiri, di mana fasilitas sponsor placement dan promo highlight, serta laporan analitik dasar agar mereka bisa mengukur efektivitas promosi mereka. Bagi admin, tersedia panel administrasi untuk moderasi dan validasi seluruh konten di platform. Dan untuk target bisnis, dalam 6 bulan pertama kami menargetkan 50-100 tempat sudah terdaftar dan 10-20 mitra berbayar, serta ada 500 hingga 1000 pengguna yang aktif. Baik, kita masuk ke target pengguna, di mana target pengguna Tempatin itu memiliki 4 segmen pengguna utama.
Yang pertama dan yang paling utama adalah mahasiswa dan pelajar. Sekitar usia 17 hingga 25 tahun, di mana mereka masih aktif menggunakan smartphone dan sering berpindah tempat belajar di luar kampus maupun di luar rumah. Di mana kebutuhan utama mereka yaitu WiFi yang stabil, stop kontak, harga yang terjangkau, dan lokasi dekat kampus. Lalu segmen yang kedua, yaitu adalah freelancer dan pekerja remote, di mana range usia mereka itu adalah 22 sampai 35 tahun, di mana mereka membutuhkan tempat kerja yang fleksibel, dengan koneksi yang bisa diandalkan dan suasana yang tenang. Mereka mencari berdasarkan produktivitas, bukan sekedar suasana. Segmen ketiga adalah mitra UMKM, kafe, coffee shop, dan coworking space yang independen, yang menjadi sumber pendapatan utama platform kami. Mereka butuh promosi yang tepat sasaran dan cara yang cukup sederhana untuk menampilkan tempat mereka ke audiens yang tentunya relevan. Dan segmen keempat adalah komunitas kampus, di mana ini termasuk organisasi dan UMKM mahasiswa yang secara rutin membutuhkan tempat untuk berdiskusi kelompok yang tentunya berada di luar kampus dan relevan bagi mereka. Oke, kemudian untuk bisnis proses dari produk kami yaitu Tempatin, itu di sini ada masuk ya ke bagaimana cara kerja ya proses bisnis dari Tempatin. Nah, di sini itu dia menjalankan 12 proses bisnis utama yang terbagi menjadi 3 kelompok aktor, yaitu pengguna atau end user, kemudian mitra atau partner, kemudian yang terakhir adalah admin. Oke, dari sisi pengguna ya, ada 6 proses bisnis inti yang sudah direncanakan pada fase MVP. Itu yang pertama mulai dari registrasi dan autentikasi, kemudian yang kedua ada pencarian dan rekomendasi tempat, kemudian ada melihat detail tempat, kemudian pemberian ulasan dan rating, kemudian simpan tempat favorit, lalu yang terakhir ada laporan perubahan data. Nah, di sini untuk proses bisnis booking tempat dan berlangganan premium itu sudah kami rencanakan pada fase pertumbuhan atau growth phase, tetapi belum pada sekarang di MVP. Untuk sisi mitra atau partner, ada 3 proses ya, yaitu yang pertama ada onboarding mitra, yang kedua ada pengelolaan profil tempat, jadi mitra bisa mengelola tempat yang sudah ada. Kemudian yang ketiga ada promo dan sponsor placement. Nah, ini fitur yang khusus untuk mitra agar bisa memberikan promo atau sponsor pada tempatnya. Kemudian dari sisi admin, di sini ada proses bisnis yaitu moderasi konten dan validasi data. Nah, ini menjadi garda terakhir ya dalam penjagaan kualitas dari platform Tempatin kami ini. Nah, dari bisnis proses yang ada di sini itu saling terhubung dan data dari mitra mengisi platform yang dicari pengguna. Jadi, mitra menyediakan data tempat, lalu pengguna yang mengambil data tempat dari mitra untuk pencarian dan rekomendasi. Nah, ulasan dari pengguna juga berpengaruh kepada mitra. Jadi, ulasan dari pengguna itu dapat meningkatkan kepercayaan pada suatu tempat atau pada suatu mitra. Dan admin ini dia tujuannya adalah untuk memastikan seluruh ekosistem berjalan secara akurat dan nyaman. Oke, next. Nah, kemudian ada software arsitektur dari produk MVP kita ini, yaitu ada front end, back end, database, dan hosting. Untuk front end kami menggunakan Laravel, Blade atau PWA, kemudian untuk back end juga Laravel, Monolith. Untuk database kami menggunakan MySQL, untuk hosting menggunakan VPS atau Cloud Basic. Nah, di sini alasan kami menggunakan front end Laravel adalah ini front end yang cepat dibangun ya, mudah dirawat dan dokumentasinya luas. Kemudian untuk back end itu kami menggunakan database MySQL karena sudah stabil, banyak digunakan juga, dan cukup untuk mengelola semua entitas pada platform kami. Untuk hosting, kami menggunakan VPS karena biayanya realistis untuk startup seperti Tempatin dan bisa di scaling, scale up seiring pertumbuhannya waktu atau pertumbuhnya traffic.
Untuk layanan pendukung, kami ada menggunakan Google Maps API untuk navigasi dan rute lokasi, kemudian menggunakan object storage untuk foto tempat dan lazy loading. Lalu ada juga email atau WhatsApp untuk notifikasi info akun dan juga promo. Lalu yang terakhir ada analytics sederhana. Ini untuk monitoring penggunaan platform. Nah, di paling bawah ada scoring formula, yaitu untuk fasilitas terdapat 30% ya, paling berpengaruh fasilitas 30%, kemudian 25% berasal dari rating, 25%-nya lagi jarak, kemudian 15% harga, dan 5% kelengkapan data. Oke, next. Nah, ini kemudian ada database design. Jadi di sini ada 10 tabel utama ya pada sistem kami, itu struktur database yang dirancang untuk mendukung seluruh fungsionalitas platform tempatin. Nah, di sini ada yang pertama user itu menyimpan data pengguna. Jadi data pengguna terdaftar di sini baik free, premium maupun admin dengan primary key yaitu user ID. Kemudian ada places yang kanan user itu dengan primary key place ID. Di sini adalah data utama tempat yang berisi nama, alamat, koordinat, harga, dan jam buka. Kemudian ada place facilities dengan primary key place facility ID. Di sini menyimpan fasilitas tempat ya, seperti WiFi, stop kontak, AC. Kemudian ada place photos dengan primary key photo ID. Ini adalah foto tempat dan menu ringkas. Kemudian ada review dengan primary key review ID. Ini adalah rating produktivitas dan komentar pengguna. Lalu ada favorites. Ini adalah daftar tempat favorit pengguna. Kemudian ada partner. Ini adalah akun dan profil mitra yang mengelola tempat. Lalu ada promo campaign. Ini adalah kampanye ya untuk promo dan sponsor placement yang sudah aktif bagi mitra. Lalu ada activity logs. Itu adalah klik profil, rute, kontak, analitik. Ini adalah untuk mencatat analitik ya bagi mitra. Kemudian ada data reports, itu adalah menyimpan laporan koreksi data dari pengguna. Baik. Oke, baik. Kemudian ini adalah ERD atau Entity Relationship Diagram dari sistem tempatin. Jadi dapat terlihat ya di sini bagaimana seluruh entitas dapat saling berelasi, yaitu pengguna bisa memberikan review dan menyimpan favorit ke tempat-tempat tertentu. Oke, dapat dilihat di sini. Kemudian ada mitra mengelola satu atau lebih tempat dan tempat memiliki fasilitas, foto, serta promo yang terhubung. Relasi antar entitas ini dirancang agar sistem dapat menyajikan data secara akurat dan efisien kepada semua aktor yang terlibat. Oke, next. Baik, selanjutnya yaitu fitur pengguna. Yang pertama yaitu ada pencarian, lalu filter cafe, detail dan menu cafe, dan lokasi navigasi. Untuk lebih jelasnya mungkin bisa langsung saya live demokan. Sebentar. Baik, selanjutnya yaitu ada fitur pengguna. Yang pertama yaitu ada pencarian, detail dan menu cafe, filter cafe, dan lokasi navigasi. Pertama yaitu pencarian, jadi cari tempat berdasarkan nama atau kunci lokasi secara langsung bisa ditampilkan. Kedua ada detail dan menu cafe, bisa menampilkan lihat nama dari suatu kafe, deskripsinya, foto, fasilitas, jam buka, kisaran harga, serta daftar menu, makanan, dan minuman. Untuk filter cafe ini berfungsi untuk menyaring hasil berdasarkan fasilitas-fasilitas dari satu tempat, serta bisa untuk memfilter harga, jam operasional, serta jarak. Untuk lokasi dan navigasi ini menampilkan pin dari lokasi suatu kafe, serta akses rute navigasi langsung ke Google Maps-nya. Selanjutnya dari fitur pengguna itu ada juga untuk memberi rating suatu tempat. Pengguna bisa memberikan penilaian bintang sesuai dengan 4 kategori, dari kualitas Wi-Fi-nya, kenyamanan, fasilitas, dan kesesuaian dengan harganya. Selanjutnya yaitu pengguna juga bisa memasukkan suatu kafe atau tempat ke daftar favorit. Selanjutnya yaitu pengguna juga bisa memberikan komentar dan ulasan pada halaman detail di tempat tersebut. Dan selanjutnya yaitu ada langganan premium. Jadi pengguna ini bisa berlangganan sebesar 25.000 per bulan untuk menikmati aplikasi yang bebas iklan dan status premium yang tercatat di profil. Selanjutnya yaitu ada fitur mitra. Jadi dari mitra ini bisa mendapatkan beberapa fitur seperti dashboard mitra, yaitu mendapatkan akses ringkasan statistik dan data tempat yang dikelola, menampilkan grafik performa,
rating keseluruhan, dan menu navigasi utama secara lengkap dan informatif. Selanjutnya ada tambah tempat, yaitu dari mitra ini bisa mendaftarkan tempat baru dengan mengisi nama, alamat, dan deskripsi. Data yang tersimpan ini akan disimpan ke database dan langsung muncul di daftar tempat dengan notifikasi sukses. Mitra juga bisa untuk mengedit tempatnya atau mengelola tempatnya, memperbarui informasi dari suatu tempat yang sudah terdaftar melalui formulir edit. Perubahan bisa langsung terlihat di daftar tempat dan mitra juga mendapatkan konfirmasi sukses. Selanjutnya yaitu ada fitur admin. Jadi nanti admin juga bisa mendapatkan dashboard admin untuk memantau total tempat, mitra yang aktif, pengguna yang terdaftar, ulasan, dan laporan perubahan data yang belum ditinjau. Selanjutnya yaitu admin juga meninjau pendaftaran tempat dari mitra. Admin bisa menyetujui suatu tempat untuk aktif dan muncul di pencarian. Lalu mitra akan menerima notifikasi persetujuan. Selanjutnya yaitu ada moderasi ulasan. Admin bisa menyetujui atau menolak ulasan pengguna sesuai dengan kevalidan yang akan ditampilkan di publik, atau menolak sesuai dengan alasan dan notifikasi ke pengguna. Admin juga bisa mengatur harga untuk mengelola harga user yang premium maupun sponsor placement untuk mitra. Untuk pengguna premium seharga 25.000 per bulan, dan untuk mitra seharga 250.000 per bulan. Perubahan langsung berlaku untuk seluruh halaman terkait. Untuk data mitra, ini admin juga bisa mendapatkan daftar lengkap seluruh mitra, mulai dari detail akun, status aktif atau non-aktif, data tempat yang dikelola, serta histori kampanye promosi yang pernah dipasang. Selanjutnya yaitu live demo dari aplikasi ini. Akan saya share untuk live demonya. Baik, yang pertama yaitu dari pengguna tanpa mendaftar itu masih bisa mengakses aplikasinya, yaitu dengan hanya tampilan daftar tempatnya saja seperti ini, lalu filternya, ya, hanya sebatas itu saja. Lalu jika ingin fitur yang lebih seperti menambahkan favorit, itu pengguna harus login atau mendaftar terlebih dahulu. Lalu pengguna yang belum terdaftar juga kalau ingin memberi ulasan harus masuk atau mendaftar terlebih dahulu. Sekarang uji coba untuk pengguna yang sudah terdaftar. Oke, baik, di sini sudah masuk sebagai pengguna yang sudah terdaftar. Jadi di sini pengguna bisa mendapatkan fitur yang lebih banyak daripada yang belum terdaftar, yaitu pengguna bisa mendaftarkan suatu tempat ke favorit. Jadi jika sudah masukkan ke daftar favorit, akan bisa dilihat di daftar favorit seperti ini. Ya. Lalu pengguna juga bisa menambahkan suatu ulasan seperti ini. Di sini untuk user satu ini sudah menambahkan ulasan. Untuk setiap pengguna ini hanya bisa menambahkan ulasan satu kali untuk satu tempat. Lalu di sini juga bisa melihat detail dari suatu tempat, mulai dari ulasan, menu, lalu ada fasilitas, dan tentang tempatnya. Untuk menu makanan dan minuman juga bisa dilihat ada beberapa gitu. Lalu pengguna juga bisa mendaftarkan layanan langganan seperti ini, aktifkan premium seperti itu, lalu akan berlangganan selama 1 bulan, dan juga pengguna juga bisa memperpanjangnya selama 1 bulan ke depannya. Gitu. Selanjutnya yaitu uji coba untuk mitra. Di sini setelah login sebagai mitra, akan dialihkan ke dashboard mitra. Langsung akan ditampilkan tempat-tempat yang telah didaftarkan atau ditambahkan oleh mitra tersebut. Di sini ada Cafe Produktif Jogja dan Cafe Jus Kaliurang. Nah, di sini di sebelah kanan atasnya ada tulisan menunggu, itu maksudnya dari mitra ini berarti sedang mengajukan tempatnya untuk di ACC dari pihak admin agar bisa terdaftar di daftar tempat. Lalu dari mitra juga bisa
mendapatkan fitur seperti pengguna, seperti jelajah, menambahkan favorit, sama seperti pengguna sebelumnya. Juga bisa mendaftarkan premium. Sekarang kita uji coba untuk menggunakan akun admin. Setelah login sebagai admin, akan masuk ke halaman dashboard admin. Di sini ada ditampilkan jumlah dari tempat, review, ulasan, views pada hari ini, lalu pengguna premium. Di sini ada tempat yang menunggu persetujuan. Ini dari admin bisa menyetujui ini. Sekarang kita coba setujui 2 ini dari mitra yang tadi kita uji coba. Nah, sekarang sudah disetujui. Lalu admin juga bisa melihat daftar data dari mitra yang sudah terdaftar. Dan juga admin juga bisa mengatur biaya harga langganan untuk premiumnya. Selanjutnya yaitu bagian SQL atau database-nya akan saya tampilkan. Ini adalah tampilan dari tabel database-nya. Ada beberapa tabel utama seperti user yang sudah terisi, lalu ada place, itu daftar tempat-tempat yang sudah terdaftar. Lalu ada juga partner, ini data dari mitra. Lalu ada juga seperti review, ini daftar review yang telah ditambahkan oleh pengguna. Selanjutnya yaitu masuk ke daftar dari tampilan codingnya, projectnya. Ini ya, karena Laravel pada dasarnya itu menggunakan konsep model view controller atau bisa disebut MVC. Di sini dari MVC yaitu modelnya ada beberapa, ini mulai dari user sampai ke atas sih, mulai dari ini sampai ada partner juga di sini. Di sini model di sini digunakan untuk interaksi dengan database gitu. Selanjutnya itu lalu ada controller. Nah, di sini untuk buat fungsi yang mengatur. Lalu untuk view-nya, nah di tampilan ini ada view dari dashboard untuk adminnya, untuk menampilkan dashboard dari admin. Ya, ini tampilan utama dari coding-nya, dari project-nya. Ya, mungkin sekian, bisa lanjut ke sesi selanjutnya. Terima kasih. Pak Deus, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di sesi evaluasi ini. Kami dari tim PT Tempat Sejahtera, saya Paulus selaku CEO dan rekan saya Senus selaku CEO. Hari ini kami siap memaparkan perkembangan produk tempat ini secara menyeluruh dan terbuka. Nah, sesi ini kami anggap penting bukan hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban, tapi juga sebagai kesempatan bagi kami untuk mendapatkan masukan langsung dari Bapak Deus selaku owner atau pemilik mandat dari pengembangan ini. Kami juga sudah menyiapkan diri untuk menjawab pertanyaan seputar kondisi sistem saat ini, keputusan teknis yang kami ambil, dan rencana ke depannya. Oke, kami persilahkan Bapak untuk memimpin jalannya sesi ini. Baik, terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk presentasinya tadi. Di sini saya sebagai owner akan memimpin jalannya sesi ini. Oke, kita mulai. Saya sudah baca semua dokumennya yang sudah kalian siapkan, mulai dari proposal bisnis, dokumen, proses bisnis, semuanya. Dan saya punya banyak catatan ya. Saya mau pastikan dulu, apa sih yang sudah bisa digunakan pada hari ini? Baik, saya izin untuk jawab. Jadi saat ini kami sudah pengembangan. Yang sudah berjalan itu struktur database, lalu autentifikasi pemerintah, dan sebagian besar tampilan utama. Fitur search dan filter itu sedang dalam proses pengujian internal, Pak. Jadi belum bisa dipakai pengguna sama sekali gitu atau gimana? Oke, izin jawab tadi ya. Jadi ini belum ke tapi kami sudah bisa demo secara internal. Nah, untuk flow pencarian tempat, tampilan detail, dan sistem review sudah bisa dijalankan meski belum sempurna. Oke, sekarang saya mau masuk ke yang lebih spesifik ya. Saya lihat itu di daftar fiturnya dari booking tempat dan digital payment ada kolom growth, bukan MVP.
Padahal waktu kita pertama diskusi, dua fitur itu disebut sebagai keunggulan platform kita. Pengguna yang nugas atau rapat kecil, mereka mau tahu bisa reservasi atau tidak kalau tidak punya fitur itu. Apa bedanya tuh sama Google Maps? Berarti Oke, baik ya. Saya ngerti ya kekhawatiran Bapak. Jadi, keputusan kami untuk menaruh Duki di fase growth bukan karena belakang yang terpenting, tetapi karena integrasi payment gateway itu tidak semudah yang kelihatan, tidak sesederhana itu. Jadi itu membutuhkan proses onboarding ke Midrise atau sandwich, verifikasi dokumen bisnis, dan juga sampai testing yang panjang. Makanya kalau kami paksakan memasukkan fitur tersebut ke dalam MVP, terbatas seperti sekarang itu risikonya justru produk tidak akan keluar tepat waktu, Pak. Pak, saya izin. Jadi untuk secara teknis, kalau payment gateway-nya itu tidak stabil di hari pertama, maka dampaknya ke kepercayaan kita itu akan jauh lebih besar, Pak, daripada kalau fitur itu memang belum ada. Lebih aman kalau kita launch dulu dengan fitur yang stabil ini, lalu kita tambahkan booking saat fondasi produknya ini udah kuat, Pak. Oke, baiklah, bisa saya terima mungkin. Tapi ada lagi yang perlu saya tahu. Ini kapan persisnya ya fitur ini bisa masuk? Di dokumentasi cuma tertulis growth, tidak ada seperti detail waktunya ya, seperti bulannya gitu. Oh, targetnya itu pada bulan 7 sampai bulan 9, Pak, untuk integrasi payment awal. Dan booking tempat yang bisa secara langsung itu sekitar pada bulan 10 dan 11. Dengan catatan, grafik pilotnya sudah cukup stabil ya Pak sebelumnya. Oke, itu berarti harus masuk ke roadmap yang tertulis ya, bukan cuma ada di kepala kalian. Saya tidak mau investor atau pengguna awal kita kecewa karena tidak ada kejelasan kapan itu fiturnya tersedia begitu. Lanjut lagi itu ada soal data tempat. Ini yang paling saya khawatirkan. Kita tahu sendiri kafe itu dinamis ya, jam buka bisa berubah, wifi-nya bisa mati, bisa harganya juga sewaktu-waktu juga bisa naik. Kalau pengguna datang ke tempat ternyata informasinya sudah tidak valid atau sudah berubah, itu siapa yang salah di mata mereka? Ya aplikasi ini, tempat ini. Bagaimana cara kita untuk menjaga akurasi ini ya? Oke, ini sudah ada dua lapisan penjagaan, Pak. Jadi yang pertama itu dari sisi mitra, mereka juga punya partner panel untuk update data mereka sendiri di kampus. Jadi idealnya mitra yang aktif, aku jaga datanya sendiri karena mereka juga menjaga kepentingan tampil baik di platform kita. Gitu. Jadi untuk dari sisi pengguna itu telah terdapat fitur laporkan perubahan data, di mana fitur ini akan langsung masuk ke antrian admin. Jadi begitu laporan masuk, admin bisa dapat notifikasi dan bisa langsung verifikasi Pak, baik dengan menghubungi mitra atau dengan mengecek langsung kalau memungkinkan. Oke, itu mungkin bagus ya secara teori, tapi di bulan-bulan awal mitra yang aktif update profilnya sendiri itu berapa persen? Dan laporan dari pengguna itu berapa lama ya kita tanggapi? Oke, jujur saja, pastinya ya di bulan awal kami tidak bisa menjamin semua mitra aktif, Pak. Makanya di roadmap bulan pertama ada kegiatan survei lapangan langsung. Jadi itu turun tangan verifikasi data 10 sampai 20 tempat pertama secara manual sebelum platform live. Gitu, Pak. Ya itu langkah yang benar. Tapi saya mau ada standar atau waktu tanggapan yang jelas ya. Mulai dari laporan pengguna tidak boleh dibiarkan berhari-hari tanpa respon. Saya mau ada komitmen internal. Misalnya itu 48 jam untuk setiap laporan yang masuk. Ini harus jadi SOP, bukan aturan tidak tertulis begitu. Berikutnya soal sistem itu sendiri. Kalau server down jam 8 malam, waktu mahasiswa lagi nyari tempat nugas atau ada pekerja remote yang sedang mencari tempat untuk bekerja secara WFH, itu apa yang terjadi? Kita punya rencana apa itu? Jadi untuk MVP kita akan pakai VPS ya, dengan backup database otomatis setiap harinya. Saya juga akan pasang monitoring uptime pada uptime recover. Jadi kalau server turun, jadi kami bisa langsung mendapat notifikasinya, di mana target recovery untuk buat ini berkisar antara 2 sampai 4 jam, Pak. Wah, 2 sampai 4 jam itu lama sekali loh kalau kita sudah punya pengguna aktif. Saya tidak berharap server kita sekelas Google, tapi saya perlu tahu ada rencana yang lebih konkret seiring kita berkembang. Betul, Pak. Itu kenapa di bulan 7 sampai 12 kami merencanakan untuk migrasi ke Magnet Cloud dengan kemampuan scaling yang otomatis, di mana seperti DigitalOcean atau AWS Lifestyle, anggaran infrastruktur yang 20 juta ini juga sudah kami hitung untuk bisa naik kelas saat trafiknya kita tumbuh, Pak. Oke, dan kalau terjadi kehilangan data, seperti data pengguna, data mitra, atau riwayat review itu bagaimana itu? Siapa yang bertanggung jawab? Jadi secara teknis tanggung jawabnya itu ada di saya sebenarnya. Jadi backup harian akan disimpan di lokasi berbeda dari server utama. Jadi kalau server utama bermasalah, data tersebut tidak akan hilang. Tapi soal tanggung jawab legal ya Pak, ini juga kenapa alasan
privacy policy, dan term of condition, itu harus sudah dikonsultasikan ke konsultan hukum sebelum aplikasi ini di-launch. Anggaran gimana dengan anggaran yang 5 juta di proposal itu? Apakah itu cukup untuk itu? Oke, sepertinya itu mungkin perlu ditinjau ulang, Pak. Jadi kami sarankan konsultasi yang proper, bukan sekedar pakai template. Jadi kalau memang kurang, anggaran itu bisa disesuaikan. Oke, itu saya setuju, jangan hemat di tempat yang salah itu. Sekarang soal uang. BEP operasional kita ini ditargetkan bulan 5 sampai 8, dengan asumsi 5 sampai 10 mitra berbayar. Tapi saya ingin tanya jujur ini, apakah kafe-kafe di sekitar kampus itu benar-benar mau bayar 250.000 per bulan? Sudah adakah yang pernah kalian tanya gitu? Sebelumnya belum ada ya validasi formal besar, jadi sebenarnya angka 250.000 itu masih asumsi awal kami, tetapi strategi kita adalah listing gratis dulu untuk menarik mitra masuk. Kemudian setelah ada data traffic yang bisa kita tunjukkan, berapa klik, kemudian berapa yang dilihat profil mereka, baru kita dapat tawarkan ke mereka pakai berbayar. Jadi logikanya mitra bayar saat sudah terbukti ada hasilnya. Oke, mungkin masuk akal, tapi kalau ternyata mereka mau bayarnya 100.000 bukan 250.000, proyeksi BEP kita bisa bermasalah itu. Apakah ada skenario lain yang sudah kalian hitung? Oh, belum ada skenario worst case secara formal ya, ini game yang verifikasi. Oke, harus ada ya sebelum kita ketemu investor. Saya tidak mau masuk ruangan presentasi hanya dengan satu angka proyeksi yang kelihatan terlalu optimis buat 3 skenario. Seperti optimistik, realistik, atau worst case. Lengkap dengan asumsinya. Itu pekerjaan rumah yang tidak bisa ditunda. Satu lagi yang masih mengganjal itu mitra yang bayar sponsor replacement tampil di atas. Pengguna kita pengguna kita tahu tidak berbayar. Kalau ini bisa jadi masalah kepercayaan yang serius. Jadi ini pertanyaan Bapak, apakah pengguna kita tahu kalau itu berbayar sponsor placement? Jadi ya betul, semua sponsor placement kan diberi label yang jelas. Jadi seperti tag sponsor atau promo. Supaya pengguna bisa lihat mana hasil yang menarik dan juga mana yang berbayar. Jadi ini standar yang sudah umum di sendiri. Oke, itu wajib ya ada di hari pertama, bukan fitur yang direncanakan nanti-nanti. Kalau pengguna merasa dimanipulasi rekomendasi platformnya, mereka tidak akan kembali. Dan kafe yang tidak bayar, itu mereka apakah masih bisa muncul di pencarian? Bisa Pak, bisa. Dimana sistem scoring kita itu tetap jalan secara quote on quote organik ya Pak. Jadi di mana ada 30% dari kelengkapan fasilitas, 25% dari living, dan 25% jarak, 15% harga, dan 5% kelengkapan data. Di mana mitra yang punya data yang lebih lengkap dan rating yang lebih bagus, ini akan tetap bisa muncul lebih tinggi tanpa harus membayar sponsor placement. Di mana yang berbayar itu hanya yang dapat slot khusus di bagian paling atas halaman Pak. Oke, itu bagus, fair. Terakhir, kalian bertiga ini menjalankan semua ini. Pengembangan teknis, desain, riset pengguna, onboarding mitra, operasional lapangan. Kalau salah satu dari kalian jatuh sakit atau ada keperluan mendadak atau ada halangan apapun itu, apakah pengembangan bisa tetap jalan? Ya Pak, jadi saya akui ini adalah risiko yang sangat logis dan nyata Pak. Dan kami tidak bisa menyangkalnya. Di sini kami akan berupaya untuk mendokumentasi semua bagian sistem secara detail sejak awal Pak. Seperti arsitektur database, konfigurasi server, logika backend. Hal ini kami lakukan supaya tidak ada yang hanya tersimpan di kepala satu orang. Di mana di bulan ketiga dan keempat, kami juga memiliki rencana untuk memasukkan satu developer freelance yang sudah familiar dengan code base yang kita develop sebagai backup dari developer. Oke, kemudian dari sisi desain dan produk ya Pak, jadi semua wireframe, user flow, dan catatan riset pengguna sudah saya dokumentasikan juga dalam format yang bisa dilanjutkan orang lain. Gitu. Oke, ini ada saran dari saya ini ya. Saya sarankan ini kita alokasikan dulu anggaran untuk freelance itu sejak sekarang. Jangan nunggu bulan 3 kalau kita lihat tandanya sudah mendesak. Ketergantungan 3 orang tanpa backup itu risiko yang tidak sebanding dengan penghematannya. Sebagai penutup ini, secara keseluruhan saya lihat fondasinya cukup baik. Pilihan teknologinya realistis, model bisnisnya masuk akal untuk tahap awal, dan pemahaman kalian soal target pengguna sudah oke atau tepat. Tapi ada 7 hal yang harus beres sebelum kita melangkah lebih jauh. Mulai dari roadmap fitur dengan timeline spesifik, SOP penanganan laporan data, 3 skenario proyeksi revenue, rencana backup resource, label transparan untuk sponsor placement sejak MVP, konsultasi legal yang proper, dan roadmap growth per kuartalnya. Itu bukan permintaan berlebihan, itu minimum yang perlu ada sebelum kita bicara ke investor atau launch ke publik. Gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk sesi ini. Saya kembalikan ke kalian. Terima kasih. Selamat datang dan terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir dalam sesi review ini. Kami dari PT Tempat Sejahtera ingin mempresentasikan produk kami, yaitu Tempatin. Tempatin adalah sebuah platform digital berbasis web
yang membantu pengguna menemukan tempat produktif untuk belajar, bekerja, dan berdiskusi, sekaligus menjadi kanal promosi yang efektif bagi pelaku UMKM lokal. Kami sangat terbuka terhadap pertanyaan dan masukan dari Bapak Ibu hari ini. Baik, terima kasih atas paparan dan pembukaannya ya. Saya sudah membaca dokumen proposal yang kalian kirimkan sebelumnya. Saya ingin langsung masuk ke inti persoalan. Jadi saya sebenarnya tertarik, tetapi saya juga punya banyak pertanyaan kritis yang harus dijawab sebelum saya bisa mempertimbangkan investasi ini lebih serius. Siap? Siap, tentu Pak. Silakan. Oke, sebelum saya masuk ke pertanyaan soal model bisnis, saya ingin memahami gambaran keuangannya dulu, secara keseluruhan. Jadi berapa total dana yang kalian butuhkan dan akan digunakan untuk apa saja? Baik, Pak. Jadi untuk menjalankan fase pilot selama 6 bulan, kami memproyeksikan kebutuhan dana sekitar 50 sampai 75 juta, di mana alokasi besarnya itu terbagi ke 3 poin utama. Yaitu yang pertama adalah biaya pengembangan dan infrastruktur teknis itu sendiri, di mana ini mencakup server VPS, domain, storage gambar, dan integrasi Google dan API dari Google Map itu. Lalu ini memakan sekitar 35% dari sampai 40% dari total anggaran ini. Yang kedua adalah biaya operasional tim, di mana karena kami tim inti yang beranggotakan 3 orang yang bekerja penuh waktu di proyek ini, ada kebutuhan untuk menutup biaya operasional dasar selama masa pilot ini, yaitu sekitar 40 sampai 45% dari anggaran. Yang ketiga, yaitu biaya akuisisi mitra dan pemasaran awal. Ini mencakup promosi di komunitas kampus, konten sosial media, dan pendekatan langsung ke mitra UMKM. Ini akan memakan biaya sekitar 15 sampai 20% dari anggaran, Pak. Oke, baik. Sekarang proyeksi pendapatannya ya. Jadi seberapa optimis kalian? Berikan saya angka konkret, bukan kisaran yang terlalu lebar. Baik, izin jawab ya Pak. Kami memiliki 3 skenario proyeksi pendapatan bulanan di akhir fase pilot bulan ke-6. Mulai mulai dari skenario konservatif, yaitu dengan 10 mitra berbayar sponsor placement dan 5 kampanye promo highlight dengan pendapatan bulanan sekitar 3 juta. Ini sudah hampir menutup biaya operasional server dan infrastruktur dasar. Selanjutnya yaitu ada skenario moderat, yaitu dengan 20 mitra sponsor placement dan 15 kampanye promo highlight, ditambah sekitar 100 pengguna premium, pendapatan bulanan bisa mencapai 9,5 juta rupiah. Di skenario ini, kami sudah melewati titik impas operasional. Selanjutnya yaitu ada skenario optimis, yaitu dengan 30 mitra sponsor placement, 25 kampanye aktif, dan 250 pengguna premium, yaitu pendapatan bulanan ini bisa menyentuh 17 juta rupiah lebih. Ini yang kami jadikan target ideal, meskipun bukan yang kami janjikan. Oke, kalau saya investasikan dana ke proyek ini, kapan kira-kira saya bisa melihat return? Apakah ada proyeksi ROI atau return on investment yang sudah kalian hitung? Sudah, Pak. Jadi dengan asumsi investasi awal sebesar 75 juta dan menggunakan skenario moderat sebagai baseline, kami memproyeksikan di mana akan terjadi break even operasional yang akan tercapai di sekitar bulan ke-7 hingga ke-8 setelah peluncuran. Yang artinya platform ini sudah mandiri secara finansial untuk biaya operasional rutin. Dan untuk ROI investasi awal, dengan pertumbuhan mitra dan pengguna yang konsisten, kami memproyeksikan investor bisa melihat pengembalian modal di rentang bulan ke-18 hingga ke-24. Namun dengan catatan fase grow berjalan sesuai dengan rencana, termasuk aktifnya fitur booking dan premium. Di sini kami sadar bahwa angka itu bukan yang tercepat, tapi kami lebih memilih memberikan proyeksi yang jujur dan bisa dipertanggungjawabkan daripada angka yang terkesan menarik tapi tidak realistis. Oke, jujur saya apresiasi itu. Tetapi 18 sampai 24 bulan ya, itu cukup panjang menurut saya. Kira-kira apa yang bisa mempercepat ROI tersebut? Oke, baik Pak. Sebenarnya ada 2 faktor yang bisa mempercepat ya. Yang pertama ini kecepatan akuisisi mitra berbayar. Jika kami berhasil onboarding mitra berbayar lebih cepat dari target, misalnya karena word of mouth dari mitra awal yang sudah merasakan manfaatnya, maka pendapatan bisa melampaui skenario moderat lebih awal. Yang kedua, aktivasi fitur booking lebih cepat. Fitur booking adalah potensi pendapatan terbesar kami dalam jangka menengah, karena ada komponen komisi transaksi di sana. Jika validasi MVP berjalan lebih cepat dari 6 bulan, maka bisa mempercepat pengembangan fitur ini dan membuka jalur pendapatan baru sebelum jadwal. Gitu. Oke. Kemudian bagaimana dengan resiko biaya inflasi, biaya operasional seiring pertumbuhannya platform? Semakin banyak pengguna, pastinya dong semakin besar beban server dan tim yang dibutuhkan.
apakah margin kalian tetap sehat? Ini merupakan pertanyaan yang sangat tepat, Pak. Jadi di sini yang kami sebut sebagai risiko skalabilitas biaya, ini terbagi, ini memiliki dua pendekatan yang kami terapkan untuk menjaganya. Di mana dari sisi teknis, arsitektur kami dirancang dengan efisiensi sejak awal, di mana caching, pagination, kompresi gambar, ataupun lazy loading sudah kami terapkan agar beban server tidak naik secara linear seiring pertumbuhan pengguna. Yang artinya, penambahan 500 pengguna baru itu tidak otomatis berarti biaya server akan naik 2 kali lipat, Pak. Dan dari sisi model pendapatan, pendapatan kami berbasis mitra dan bukan berbasis jumlah pengguna. Di mana semakin banyak pengguna aktif, justru semakin tinggi nilai yang kami tawarkan kepada mitra untuk membayar dengan lebih. Jadi, pertumbuhan pengguna sebenarnya memperkuat posisi tawar kami terhadap mitra, bukan hanya menambah beban biaya. Pertama, soal model bisnis. Anda menyebut ada 3 sumber pendapatan, sponsor placement, promo highlight, dan langganan premium pengguna. Tetapi saya belum melihat bukti nyata bahwa pelanggan, baik mitra UMKM maupun pengguna akhir, benar-benar bersedia membayar untuk produk ini. Apa dasarnya? Pertanyaan yang sangat tepat, Pak. Kami memang masih berada di tahap awal, namun pendekatan kami berbasis validasi yang dilakukan secara bertahap. Di fase MVP, kami sengaja menawarkan listing gratis kepada mitra UMKM. Ini bukan karena kami tidak percaya diri ya Pak dengan produk kami, melainkan strategi untuk membangun bukti sosial terlebih dahulu. Jadi ketika mitra sudah melihat sendiri bahwa ada traffic nyata dari mahasiswa dan pekerja remote yang masuk ke profil mereka, barulah kami menawarkan paket yang berbayar. Dan untuk pengguna premium, kami menargetkan segmen freelancer dan pekerja remote yang sudah terbiasa membayar layanan produktivitas digital. Kisaran 25.000 per bulan adalah angka yang sangat terjangkau dibandingkan nilai yang mereka dapatkan. Di mana ini termasuk akses tanpa iklan, fitur yang lebih lengkap, dan prioritas tampilan hasil pencarian. Oke, baiklah. Tapi, itu masih asumsi. Belum ada satupun pengguna yang benar-benar membayar, bukan? Ya, benar, Pak. Kami akui itu. Itulah mengapa kami tidak meminta dana untuk langsung membuat produk besar. Kami meminta dana untuk menjalankan pilot selama 6 bulan dan hasilnya yang akan membuktikan apakah pengguna bersedia membayar atau tidak. Target pilot kami adalah 50-100 tempat terdaftar, 10-20 mitra berbayar, dan 500-100 pengguna aktif. Angka ini cukup realistis untuk area kampus di Yogyakarta sebagai titik awalnya. Oh, baiklah. Sekarang pertanyaan selanjutnya ya, pertanyaan kedua itu adalah, ini paling sering membunuh startup seperti kalian ya, di tahap awal. Jadi, bagaimana jika target tersebut tidak tercapai? Misalnya, setelah 6 bulan, mitra berbayar hanya 3, bukan 20. Apa yang terjadi? Jadi Pak, kami sudah mempertimbangkan skenario ini, di mana ada 3 langkah mitigasi yang telah kami siapkan. Yang pertama, kami akan melakukan evaluasi akar masalahnya. Kami akan mengevaluasi apakah kegagalan akuisisi mitra karena produknya yang kurang menarik atau karena strategi pendekatannya yang salah, di mana keduanya punya solusi yang sangat berbeda. Yang kedua, jika masalahnya ada pada harga, kami siap melakukan penyesuaian model harga, di mana misalnya menurunkan threshold masuk berbayar atau memperpanjang periode gratis sambil menawarkan paket yang lebih murah. Dan yang ketiga, kami akan memfokuskan ulang sumber daya ke segmen yang paling responsif jika kafe lokal kurang tertarik. Mungkin coworking space independen justru lebih siap membayar karena mereka sudah terbiasa dengan model langganan digital. Yang penting untuk dipahami, Pak, bahwa jika target mitra berbayar tidak tercapai penuh, selama trafik pengguna tumbuh, platform ini tetap memiliki nilai. Data kebiasaan pencarian tempat produktif adalah aset yang bisa dikembangkan lebih jauh. Oke, baik-baik. Sekarang berbicara soal keuangan ya. Apa yang terjadi jika produk ini tidak mencapai break-even point atau BEP sesuai jadwal yang kalian proyeksikan? Baik, izinkan saya menjelaskan strukturnya dulu ya, Pak. Biaya operasional kami di fase pilot relatif rendah, karena kami menggunakan teknologi yang efisien, yaitu Laravel, MySQL, dan VPS atau Cloud Basic. Kami juga tidak membangun aplikasi mobile natif di awal, karena itu akan jauh lebih mahal. Dengan pendekatan progresif web app, satu tim kecil sudah cukup untuk mengelola seluruh platform. Jika break even mundur dari jadwal, strategi kami adalah memangkas pengeluaran yang tidak langsung menghasilkan pendapatan, sambil mempertahankan pengeluaran untuk akuisisi mitra.
Karena mitra berbayar adalah satu-satunya jalur pendapatan langsung di fase awal. Kami juga memiliki fleksibilitas untuk meningkatkan harga sponsor placement jika terbukti menghasilkan kunjungan nyata ke tempat mitra. Yaitu nilai yang bisa kami buktikan melalui data activity logs pada sistem kami. Angka break even-nya berapa konkretnya? Berapa mitra berbayar yang dibutuhkan agar biaya operasional kalian tertutup? Jadi dengan asumsi biaya server dan operasional bulanan di sekitar 3-5 juta per bulan di fase pilot, kami membutuhkan sekitar 15-20 mitra aktif berbayar dengan paket sponsor placement sebesar 250.000 per bulan untuk mencapai titik impas biaya operasional dasar. Angka itu kami yakini bisa dicapai dalam kuartal kedua pilot jika strategi akuisisi komunitas kampus berjalan sesuai rencana. Oke, pertanyaan berikutnya ya. Dan yang ini serius. Apa yang terjadi jika muncul kompetitor dengan modal lebih besar dan harga lebih murah? Google Maps kan udah ada. Ada juga platform review lainnya. Apa yang membuat Tempatin tidak mudah disalib? Oke, ini pertanyaan yang kami suka, Pak. Karena jawabannya ada di spesialisasi, bukan di ukuran. Google Maps dan platform review umumnya memang besar, tapi mereka tidak dirancang untuk kebutuhan produktivitas. Tidak ada filter untuk seperti Wi-Fi atau stop kontak yang tersedia, tidak ada ulasan yang berfokus pada fasilitas atau kenyamanan belajar. Tempatin ini mengisi celah yang mereka tinggalkan. Soal kompetitor baru yang mungkin muncul di kemudian waktu, keunggulan kami ini ada pada kedalaman hubungan lokal. Kami membangun jaringan mitra UMKM di tingkat kampus dan komunitas. Itu tidak bisa disalin hanya dengan uang lebih banyak, karena ini soal kepercayaan dan relasi. Mitra yang sudah bergabung dan merasakan manfaatnya tidak akan mudah berpindah ke platform baru yang belum terbukti. Selain itu, data ulasan produktivitas yang kami kumpulkan dari pengguna adalah aset yang bertumbuh seiring waktu. Semakin lama platformnya berjalan, semakin sulit untuk dikejar oleh kompetitor baru. Oke, tapi ya, jika ada startup lain yang masuk ke Yogyakarta dengan strategi serupa, tapi dia menawarkan listing gratis secara permanen, bagaimana tuh? Jadi Pak, jika ada yang menawarkan gratis permanen, maka pertanyaannya adalah dari mana mereka dapat pendapatan. Model gratis permanen tidak berkelanjutan tanpa pendanaan besar yang terus-menerus. Sementara kami membangun model yang sehat secara finansial sejak awal. Yang kami pertaruhkan bukan hanya fitur, tapi ekosistem, di mana pengguna yang sudah terbiasa dengan platform kami, mitra yang sudah memiliki profil lengkap di sini, dan data tempat yang sudah terverifikasi, ekosistem itu butuh waktu dan konsistensi untuk dibangun. Dan itu adalah pertahanan terkuat kami. Oke, satu pertanyaan terakhir ya, yang saya anggap paling penting. Apa strategi perusahaan jika setelah 6 bulan pilot, pendapatan nyata jauh di bawah proyeksi? Katakanlah hanya 30% dari target. Apakah kalian akan terus membakar uang atau ada rencana lain yang konkret? Oke, baik Pak. Pertanyaan ini sangat penting dan kami senang Bapak menanyakannya, karena ini menunjukkan kami harus punya rencana yang jujur, bukan hanya optimis. Jika pendapatan hanya mencapai 30% dari proyeksi, kami akan mengambil tiga langkah yang secara paralel. Pertama, pivot model pendapatan. Kami akan mengevaluasi apakah masalahnya ada pada harga, pada produk, atau pada segmen yang kami sasar. Jika mitra tidak mau bayar untuk sponsor placement, mungkin mereka lebih tertarik dengan model komisi per kunjungan atau pay per result, bukan pay per slot. Kami fleksibel untuk bereksperimen. Kedua, efisiensi operasional maksimal. Tim inti kami terdiri dari 3 orang dengan keahlian CEO, CTO, dan CPO. Kami bisa mengurangi pengeluaran secara eksternal secara signifikan sambil tetap menjalankan platform. Ketiga, mencari pendanaan lanjutan berbasis traksi. Meski pendapatan belum sesuai proyeksi, jika traksi pengguna menunjukkan pertumbuhan, jumlah pengguna aktif, jumlah ulasan, jumlah tempat terdaftar, itu tetap merupakan sinyal yang valid untuk investor berikutnya. Banyak startup yang mendapatkan pendanaan seri A bukan karena pendapatan besar, tapi karena pertumbuhan pengguna yang konsisten. Yang kami janjikan kepada Bapak itu adalah transparansi penuh. Setiap bulan ada laporan progres yang jujur, baik angkanya bagus maupun tidak. Oke, baik ya. Saya harus akui, jawaban kalian cukup terstruktur dan tidak menghindar ya dari pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Tapi saya ingin menegaskan sekali lagi, investasi ini masih membawa risiko yang kecil. Pasar belum terbukti, pendapatan masih nol, dan kompetitor potensial akan selalu ada. Saya akan mempertimbangkan proposal ini, tapi saya ingin melihat satu hal yang belum ada dalam dokumen kalian. Bukti minat nyata dan minimal mitra yang sudah setuju di listing di platform kalian. Meski gratis, itu akan sangat memperkuat keyakinan saya. Terima kasih Pak atas masukan yang sangat konstruktif ini. Kami menerima catatan tersebut dan akan segera bergerak untuk mendapatkan letter of intent atau konfirmasi tertulis dari calon mitra awal sebelum sesi berikutnya. Kami percaya bahwa dengan dukungan investasi ini, Tempatin memiliki fondasi yang kuat untuk tumbuh dan memberikan manfaat nyata bagi pengguna, bagi UMKM lokal, dan tentu saja bagi Bapak sebagai investor. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Baik. 3.
Baik, terima kasih atas presentasi yang sudah disampaikan. Di mana produk tempatin ini punya proposisi yang sangat menarik karena mencoba menyelesaikan masalah yang nyata, yaitu untuk mencari tempat produktif yang benar-benar nyaman dan bukan cuma modal foto estetik doang ya. Jadi, tapi sebagai evaluator, tugas saya adalah menantang ketidaksiapan produk ini dari berbagai sudut pandang agar seperti dana investasi yang nanti masuk tidak sia-sia. Dan kita langsung bedah dari perspektif pasar dan bisnis dulu. Kritik saya yang pertama yaitu model bisnis Anda ini masih membutuhkan validasi yang lebih dalam. Mengandalkan user premium yang bebas iklan dan booking fee dari UMKM di tahap awal itu cukup berisiko loh. Di luar sana itu masih banyak kompetitor yang tidak langsung seperti Google Map bagi kuliner, di mana mereka udah punya basis data yang sangat besar dan tentunya gratis dan nggak ada iklannya. Lalu apa yang membuat pengguna itu benar-benar mau membayar fitur premium Anda? Nah, di sini ini belum terdapat fitur AI atau mesin learning yang kuat yang bisa menjadi pembeda utama dibandingkan kompetitor. Oke, terima kasih Pak. Kritik Anda sangat valid ya. Jadi kami sadar betul bahwa Google Maps adalah raksasa. Namun kelemahan mereka adalah di bagian noise data. Itu ulasan mereka masih terlalu umum. Nah, tanggapan kami terkait validasi pasar ini, kalau di fase MVP kami, itu fokus kami adalah membangun engagement komunitas lewat crowdsourcing ulasan spesifik produktivitas. Contohnya seperti kestabilan Wi-Fi, jumlah stok kontak, dan fasilitas lainnya. Terkait risiko bisnis yang Bapak sudah sebutkan, kami sudah mengidentifikasinya, Pak. Jadi solusi jangka pendek kami adalah menerapkan strategi peluncuran bertahap. Jadi kami tidak langsung menyasar kepada pasar nasional ya, tetapi berfokus penuh pada area cluster yaitu mahasiswa dan juga remote worker atau freelance di suatu kota untuk mematangkan produk market fit gitu Pak. Oke, itu bagus ya. Jadi mitigasi bisnisnya itu benar-benar masuk akal. Nah, sekarang kita geser ke teknologi dan operasional ya. Nah, ini bagiannya tim pengembang. Saya udah lihat dokumentasi dan arsitektur Laravel dan MySQL yang telah Anda siapkan. Nah, ini saran saya. Jadi saat ini sistem Anda kan masih bergantung pada satu server database. Nah, ini sangat berpotensi untuk menjadi single point of failure. Karena begitu aplikasi Anda scale up atau mendapat lonjakan traffic saat jam kerja, ataupun saat server database itu down, maka seluruh layanan Anda itu akan mati semua. Nah, di sini hal yang perlu dipertanyakan itu adalah apakah arsitektur ini itu udah tepat dan siap untuk dikembangkan ke depannya gitu. Nah, bagaimana dengan aspek lain seperti maintenance, yang jika datanya makin besar karena rule-based scoring yang Anda terapkan ini, itu yang akan banyak menghitung banyak variabel sekaligus, secara real time pastinya. Ya, izin jawab ya Pak. Untuk mengenai arsitektur database yang digunakan, sepenuhnya kami terima dan memang menjadi perhatian utama untuk tim engineering kami. Saat ini di fase awal, bulan 1 sampai 3, ini kami sengaja menggunakan single instance untuk efisiensi biaya pengembangan, agar sebanding dengan anggaran awal. Namun, kami sudah menyiapkan arsitektur mitigasi risiko dalam roadmap pengembangan produk kami. Untuk solusi yang tersedia dan akan kami eksekusi begitu masuk fase deployment komersial adalah, pertama, implementasi backup server dan replication. Yaitu kami akan memisahkan database menjadi RAID replika untuk menangani query pencarian pengguna yang masif, sehingga database utama fokus pada transaksi booking. Kedua, caching strategi, yaitu untuk meringankan beban rule-based scoring engine, kami menggunakan caching atau redis. Jadi sistem tidak perlu menghitung ulang skor dari nol setiap kali ada pengguna yang mencari di lokasi yang berdekatan dalam rentang waktu yang sama. Gitu, Pak. Baik. Sebenarnya strategi stretching ini itu sangat bagus dan RAID replika itu adalah hal yang sebenarnya wajib. Jadi ini wajib untuk dimasukkan ke budget komponen teknologi selanjutnya ya. Jadi, karena ini sangat menyangkut keuangan nantinya. Nah, coba kita hitung ya. Biaya pengembangan infrastruktur yang barusan tim pengembang sebutkan, itu pasti akan menaikkan operational exposure. Dan pertanyaan yang perlu ditanyakan di sini, apakah proyeksi ROI, Return of Investment, Anda itu masih realistis atau enggak gitu? Berapa lama burn rate data investasi awal ini bisa bertahan jika akuisisi mitra lokal seperti cafe atau coworking itu berjalan lebih lambat dari target yang sudah disusun? Oke, kami memproyeksikan ROI kami akan mulai positif itu pada akhir tahun kedua
Jadi resiko lambatnya akuisisi mitra sudah kami kunci dengan strategi operasional alternatif. Jadi di tahun pertama itu kami tidak bergantung pada revenue dari mitra atau B2B, business to business. Jadi pendapatan awal akan didorong dari skema iklan UMKM yang terarah dan conversion rate dari pengguna gratis ke premium yang kami targetkan itu di angka 3-5% Pak, dari total active user atau pengguna aktif. Untuk biaya pengembangan awal kami tekan dengan memaksimalkan open source framework, itu Laravel, sehingga mayoritas dana pendanaan awal bisa dialokasikan ke pemasaran berbasis komunitas. Baik. Jadi untuk summarize, jadi berdasarkan analisis risiko dan evaluasi tadi, saya memiliki rekomendasi perbaikan untuk sistem Anda tempatin yang bisa diterapkan secepat mungkin ya. Untuk yang pertama itu adalah tentang teknologinya. Tolong Anda segera mitigasi ke arsitektur cloud yang mendukung auto scaling dan mengimplementasikan backup server yang otomatis sebelum aplikasi ini di launching ke publik. Yang kedua tentang bisnis dan produk. Jadi roadmap pengembangan produk Anda ini masih perlu diperjelas nih, terutama di titik transisi teknologinya. Nah, di sini saya sangat merekomendasikan integrasi AI pada fase berikutnya, yaitu fase 2. Dan jangan lagi pakai role-based manual ya, tolong ini. Tapi gunakan machine learning untuk personalized recommendation berdasarkan kebiasaan pengguna. Dan yang terakhir untuk strategi pasar, saya sangat menyarankan Anda untuk melanjutkan rencana peluncuran yang bertahap tadi. Karena ini akan mengurangi risiko finansial akibat uang yang perlu digunakan pada tahap awal nantinya. Ya, terima kasih banyak ya Pak. Rekomendasi dari Bapak sangat sejalan dengan visi jangka panjang kami terkait integrasi AI. Kami sudah memasukkannya ke dalam roadmap produk fase 2 atau bulan ke-6 ke atas, di mana kami akan mulai mengumpulkan data perilaku pengguna untuk melatih model rekomendasi yang lebih pintar begitu. Ya, kemudian catatan evaluasi ini akan langsung kami integrasikan Pak ke dalam proposal final kami untuk para investor. Jadi kami siap mengeksploitasi celah pasar ini dengan fundamental teknologi dan bisnis yang lebih kokoh. Oke, terima kasih atas review objektifnya ya Pak. Sama-sama Mas. Jadi untuk sesi konsultan review hari ini saya nyatakan selesai ya. Semoga sukses ke depannya Mas. Baik, kita sudah sampai di bagian akhir, bagian kesimpulan. Untuk sebelum menutup presentasi ini, kami akan menyampaikan pelajaran yang diperoleh serta kesimpulan dan juga rencana pengembangan tempatin ke depannya ya. Jadi untuk kesimpulan dari proyek ini adalah sebenarnya tempatin itu lahir dari masalah yang sering kami alami sebagai mahasiswa ya, yaitu kesulitan menemukan tempat yang nyaman dan sesuai untuk belajar, berdiskusi maupun bekerja. Oleh karena itu, kami membangun platform yang membantu pengguna menemukan tempat produktif berdasarkan kebutuhan mereka, sekaligus membantu UMKM lokal menjangkau calon pasangan pelanggan yang lebih tepat. Untuk pelajaran yang diperoleh dari saya sendiri itu pelajaran terbesar yang kami dapat adalah pentingnya untuk membangun solusi yang realistis dan sesuai kemampuan tim. Kami memilih sistem rekomendasi yang sederhana, transparan, dan mudah dikembangkan dibandingkan langsung menggunakan teknologi yang lebih kompleks. Selanjutnya yaitu dari sisi produk, kami belajar bahwa memahami kebutuhan pengguna sejak awal itu sangat penting agar fitur yang dibuat ini benar-benar relevan. Selain itu, dokumentasi proses bisnis menjadi pertimbangan utama selama pengembangan. Untuk kelebihan dan keterbatasan pada produk ini, itu kelebihan tempatin adalah fokusnya yang spesifik pada kebutuhan produktivitas, sistem rekomendasi yang transparan, serta manfaat yang dirasakan baik oleh pengguna maupun mitra UMKM. Dari sisi teknis sendiri, penggunaan Progressive App, web app ini memungkinkan platform untuk diakses dengan mudah, tanpa perlu instalasi aplikasi apapun. Ya, namun kami juga menyadari masih banyak beberapa ya keterbatasan. Contohnya seperti jumlah data tempat yang masih terbatas, dashboard analitik mitra juga belum lengkap, serta fitur booking dan premium yang masih dalam tahap pengembangan. Untuk rencana pengembangan ke depannya, prioritas kami itu selanjutnya adalah untuk penyempurnaan dashboard analitik, di mana akan mengaktifkan sistem booking dan pembayaran digital, serta melakukan pengujian dengan penggunaan pengguna eksternal. Dari sisi produk, kami ini fokus kami adalah meningkatkan kualitas dan kelengkapan data sebelum memperluas cakupan wilayah layanan. Ya, untuk dari sisi bisnis ya, jadi target awal kami itu membangun pengguna yang loyal dan mitra yang benar-benar merasakan manfaat dari platform ini. Nah, untuk sebagai kata penutup, tempatin bukan hanya proyek yang kami kerjakan, tetapi juga solusi yang kami percaya dapat menjawab kebutuhan nyata di masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya, pertanyaannya, dan masukan yang telah diberikan. Terima kasih. Terima kasih. Ya, saya Raul bersama Stefanus Denny dan juga Jius dari PT Tempat Sejahtera
ingin mengucapkan sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.